Hai guys, ini aku Hotmian Pane, ini aku dan sebuah cerita. Jadi hari ini aku pergi ke airport atau bandara yang ada di Pulau Pinang untuk mengantar kawanku yang pulang ke Indonesia karena mereka sudah menyelesaikan kontrak kerja mereka di Pinang. Di sini kami pergi ada 7 orang, tapi karena Grab teman kami udah datang duluan, jadi mereka pergi duluan 4 orang. Dan sebenarnya kami akan mengantar teman kerja kami yang akan balik ke Medan. Kenapa kami antarkan mereka? Karena setelah pertemuan yang ini, kami tidak akan tahu lagi kapan kami akan berjumpa. Walaupun sama-sama di Medan, tapi kita tidak akan tahu gimana ke depannya. Karena juga di Medan itu terlalu luas banget loh. Setelah kami sampai di airport, kami terus mencari mereka ke dalam airport karena teman kami yang akan pulang diantar oleh agen terlebih dahulu ke airport jam 8 pagi menggunakan bus. Sementara kami jam 10 lebih baru pergi ke airport. Karena terlalu macet, tukang Grabnya bilang turun di sini saja. Karena kalau di depan itu akan jadi makin macet banget. Dan perjalanan kami ke dalam menemui mereka cukup lama. Ada sekitaran 10 menitan jalan kaki. Tapi semuanya aku singkat di dalam video ini. Setelah kami menemui mereka, ternyata mereka sedang menimbang barang mereka di penimbangan barang untuk dimasukin ke bagasi. Karena di airport masih pagi, ternyata cukup ramai orang yang mau masukin barang ke bagasi dan sampai beratur panjang banget loh. Dan untungnya teman kami udah beratur terlebih dahulu. Setelah menunggu lumayan lama, sekitaran 40 menitan, akhirnya mereka pun satu persatu selesai menimbang barangnya yang mau dimasukin ke bagasi. Dan ada juga teman kami yang lainnya ada masalah dikarenakan barang untuk kabin terlalu berat, sehingga petugas bandar tersebut tidak membolehkan barang untuk dimasukkan ke kabin. Setelah perbincangan cukup panjang, akhirnya dia memberanikan diri untuk tetap membawa barang tersebut ke dalam kabin. Setelah semua barang yang untuk bagasi dimasukin, akhirnya kita pergi ke depan untuk mengambil gambar perpisahan. Karena waktunya tidak begitu cukup, aku dan temanku yang lainnya pun sebenarnya baru pulang kerja malam. Dan malamnya juga kami akan tetap kerja, sedangkan teman-teman kami yang pulang ke Indonesia tiketnya jam 2 siang. Akhirnya setelah perpisahan peluk-pelukan dan ambil foto yang lainnya, mereka pun kami antarkan sampai ke pelepasan yang boleh kami lihat. Aku dan beberapa orang temanku yang pulang juga sebenarnya datang ke Malaysia bersama pada tahun 2022 kemarin. Tapi karena mereka sudah tidak mau menyambung kontrak kerja mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ya, namun begitulah kerja di Malaysia ini. Dulu kita awalnya datang ke Malaysia tidak saling kenal, bahkan tidak tahu namanya kampung di mana. Namun setelah bekerja bersama, kita pun berani buka cerita tentang diri kita, bahkan keluarga kita kepada teman kerja kita. Karena kadang di saat kita susah, mereka lah yang paling semangat membantu dan merangkul kita. Namun yang namanya kehidupan akan ada akhirnya. Jika ada pertemuan, pasti akan ada juga perpisahan yang mungkin kita tidak tahu kapan lagi kita akan berjumpa. Setelah 2 tahun saling kenal, akhirnya sampai juga di mana kita harus berpisah dan menjalani kehidupan kita masing-masing kembali. Bahkan mungkin walaupun suatu hari nanti kita boleh berjumpa, perasaan itu sudah tidak sama lagi. Akan ada rasa segan kembali seperti dahulu pertama kita berjumpa. Setelah mereka masuk ke dalam, kami pun pulang dan dikarenakan salah satu temanku bilang Grabnya tidak boleh naik ke atas, akhirnya kami harus turun ke bawah tempat parking bus dan kereta. Setelah kami di bawah, tukang Grabnya tidak tahu di mana alamat kami. Akhirnya tukang Grabnya pun batalin lagi pesanan kami. Di sini cukup dilema, di mana kami masih harus nunggu Grabnya sampai jam 12 siang dengan perasaan mengantuk berat, mata yang udah tinggal 1 watt, baru dapat Grab. Sementara malamnya harus tetap bekerja, dan di dalam pikiran juga masih tersimpan memori bersama teman yang balik ke Indonesia. Seperti itulah dilema kerja di luar negeri. Harus tahan banting mau gimana pun demi apapun juga. Sekian ceritaku untuk kali ini. Ikuti aku terus ya untuk next videoku selanjutnya. See you again dan bye bye guys.